kita harapkan bersama, biar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik juga. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Selamat pagi, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, hanya kepada anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaimana? Siapa yang tidak datang sekolah? Semua. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut dengan materi kita hari ini tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Chelsea. Kebutuhan manusia banyak tetapi terhalang oleh alasan kebutuhan yang terbatas, sehingga manusia lebih harus mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Laura. Masalah ekonomi yang Baik anak-anak, terima kasih untuk jawabannya. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Indikator yang pertama itu menjelaskan prinsip dan motif ekonomi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang ketiga menjelaskan jenis-jenis motif ekonomi. Dan yang keempat itu adalah menganalisis macam-macam motif ekonomi. Kemudian kompetensi dasar 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Indikator 4.1.1 menyajikan hasil identifikasi tentang prinsip dan motif ekonomi berdasarkan data atau informasi dari berbagai sumber belajar yang relevan. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau model pembelajaran berbasis masalah, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Yang kedua itu diharapkan mengidentifikasi ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang ketiga menjelaskan jenis-jenis motif ekonomi. Dan yang keempat mampu menganalisis macam-macam motif ekonomi. Kita mulai dengan materi pembelajaran. Yang pertama itu adalah prinsip ekonomi. Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang sering ke pasar? Saya. Di pasar itu kita bisa memperoleh segala macam kebutuhan yang kita butuhkan dalam hidup. Apa yang kamu buat di pasar? Angel, Membeli kebutuhan. ketika kalian pergi berbelanja di pasar, apa yang kamu lakukan? Chelsea, Melakukan penawaran. Bun, Laura, Menawar dan membeli barang. menawar dan membeli barang. Betul sekali, terima kasih untuk jawabannya. Jadi dari jawaban yang kalian sampaikan itu termasuk prinsip ekonomi. Kita pergi ke pasar, modern itu tidak ada proses tawar-menawar. Tetapi kalau kita pergi ke pasar tradisional, seperti kita punya pasar Cangklong misalnya, di sana itu akan terjadi proses tawar-menawar barang. Nah, ini digambar di depan di PowerPoint ini ada kegiatan yang dilakukan di pasar. Situ ada yang menjual dan ada yang membeli. Ketika tawar-menawar antara penjual dan pembeli, ketika kamu menjadi pembeli, apa yang kamu inginkan? Barang. Selain barang, yang kamu inginkan adalah harga yang lebih murah dari harga aslinya. Kemudian penjual juga pasti dia menginginkan harga yang lebih di atas, harga yang lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan prinsip ekonomi, dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ibu akan memutar video. Kalian diharapkan untuk mengamati video yang akan Ibu tayangkan di depan.
yang ditayangkan di depan, kira-kira adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Chelsea. Dari video yang diamati, terjadinya diskon besar-besaran yang membuat orang tertarik dan membelinya, tetapi sebenarnya itu tidak dibutuhkan. Hanya terjadi diskon sehingga mereka tertarik dan ingin membelinya. Terima kasih. Ayo tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sama lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Kenapa harus ada prinsip ekonomi? Kenapa harus ada prinsip ekonomi? Baik anak-anak, dari pertanyaan yang sudah kalian berikan ini akan kalian jawab di dalam diskusi kelompok. Organisasi atau perusahaan yaitu motif yang dilakukan atas keinginan dari suatu kelompok untuk membantu Berikutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Irene Banase untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Macam motif ekonomi. Motif ekonomi dibagikan menjadi dua, yaitu motif individu dan motif organisasi atau perusahaan. Motif individu adalah motif yang didasari oleh dorongan dari diri sendiri untuk melakukan perbuatan dan kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya. Macam-macam motif individu. Motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan tarif yang lebih baik, memperoleh keuntungan, memperoleh penghargaan, dan memperoleh kekuasaan. Dua, motif organisasi atau perusahaan. Motif organisasi atau perusahaan yaitu suatu motif yang didasari oleh keinginan suatu kelompok untuk meningkatkan kondisi ekonomi anggota kelompok tersebut dengan bekerja secara bersama-sama, seperti motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memproduksi barang. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil presentasi kelompok 1, saya ingin bertanya, apa akibatnya jika seseorang melakukan tindakan ekonomi tanpa memikirkan prinsip ekonomi? Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, akibatnya jika tidak menerapkan prinsip ekonomi adalah munculnya masalah kelangkaan, tidak optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan terjadi ketimpangan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang berikut Ibu persilakan kelompok 2. Silakan. Jelaskan pengertian prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Sedangkan motif ekonomi adalah faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Baik, saya akan bertanya berdasarkan hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana hubungan keterkaitan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dalam kehidupan? Ekonomi merupakan faktor pendorong tindakan ekonomi, sedangkan prinsip ekonomi merupakan prinsip untuk menilai apakah pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh sebanding. Jelaskan jenis-jenis motif ekonomi. Motif ekonomi terbagi dalam
membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kita hari ini. Chelsea, silakan. Kita harus membuat usaha untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Terima kasih untuk Chelsea yang sudah memberikan kesimpulan. Jadi dari hasil diskusi kita hari ini, kita menyimpulkan bahwa setiap orang itu pasti melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu dipengaruhi oleh berbagai motif atau dorongan. Motif atau dorongan itu bisa berasal dari dalam diri yang disebut dengan motif intrinsik, bisa juga berasal dari luar yang disebut dengan motif ekstrinsik. Kemudian prinsip ekonomi itu bertujuan untuk memberikan arahan agar tindakan ekonomi yang kita lakukan bisa memperoleh hasil yang maksimal. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita hari ini tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Untuk mengecek pemahaman kalian hari ini, Ibu akan memberikan post test dan Ibu akan membagikan semua. Materi kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar materi tentang pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta Nova untuk pimpin kita dalam doa.